Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 660 hormati yang kuat. Ketika Lin Yu mendengar kata-kata lelaki tua kurus itu, dia tiba-tiba menyadarinya, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Ao, kamu adalah ketua rumah lelang tembok besar, kan?" Di luar dugaan, anakmu sangat jago mendapatkan nomor ponsel Lao Su. Ketua Tian di ujung telepon mencibir tanpa komitmen, dan kemudian mencibir, "Hei, saya tidak bisa mengetahuinya. Anda mengatakan apa yang anak Anda pikirkan, Anda bahkan menggunakan reputasi Yan Kaotang untuk menekan saya. Anda tidak tahu bahwa Yan Kaotang telah lama sudah tidak ada lagi." Sungguh tawa besar. Selain itu, Yan Kaotang masih eksis dan bekerja sama dengan Lao Su. Bagaimana mungkin bisa bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti milik Anda? Meskipun dia tahu bahwa rumah lelang Zhou terkenal di selatan, dia masih tidak terlalu memperhatikan rumah lelang Zhou. Mendengar ini, Hu Qingfeng di sisi lain meja mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. "Anak ini bodoh, kan?" "Sepertinya begitu." Laki-laki tua kurus itu melengkungkan tubuhnya dan mengangguk setuju, hatinya merasa lucu. Si bodoh ini benar-benar menganggap angsa Kaotang mereka yang bermartabat sebagai pembohong. Lin Yu tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ketua Tian, saya tidak berbohong kepada Anda. Kami memang telah menjalin hubungan kerja sama dengan Yan Kaotang. Orang yang baru saja menelepon Anda memang dari Yan Kaotang. Saya menyarankan Anda sebaiknya melakukan apa yang mereka inginkan, jika tidak hidup Anda mungkin tidak mudah." "Nah, kau memperlakukanku seperti orang bodoh, kan?" Ketua Tian di ujung telepon tiba-tiba sangat marah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia berteriak dengan tajam, "Jangan berpikir bahwa saya mengirim seseorang untuk berbicara dengan Anda sebelumnya, karena saya benar-benar takut pada Anda. Saya hanya tidak ingin mencabik-cabik wajah saya. Karena kamu tidak tahu apa yang baik dan buruk, dan kamu harus melawan kami, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kamu bisa menunggu, dan dalam 2 bulan, kamu harus datang dan memohon padaku." Lin Yu tersenyum tak berdaya saat dia mendengarkan kata-katanya, "Ketua Tian, mengapa kamu tidak mengerti? Apa yang baru saja saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak memiliki keluhan terhadap Anda, dan saya tidak ingin mendorong Anda sampai mati, jadi saya menasihati Anda. Dalam satu kalimat, silakan ikuti instruksi Yan Kaotang. Anda juga tahu bahwa dengan kekuatan Yan Kaotang, tidak akan ada upaya untuk menghancurkan perusahaan manapun di jalur ini. Sejalan dengan tujuan untuk memiliki satu musuh lebih sedikit dan satu musuh lebih sedikit, Lin Yu berbicara kepada Ketua Tian dengan sepenuh hati. Namun, Ketua Tian menganggap kata-kata Lin Yu sebagai ancaman, dan nadanya menjadi lebih marah. Dia mencibir, Oke, He Jiarong, saya menunggu Anda. Saya melihat bagaimana Anda menggunakan omong kosong ini Yan Kaotang untuk memperlakukan Lao Su itu rusak." Dia selalu berpikir bahwa Yan Kaotang sudah lama pergi, dan merasa bahwa Lin Yu sedang bermain misteri dengannya, jadi tentu saja dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah berbicara dengan Lin Yu dengan tajam, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong lagi dan menutup telepon. Lin Yu melihat telepon dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. "Sial, anak ini menutup telepon cukup cepat. Aku ingin memarahinya." Hu Qingfeng mengutuk dengan getir, "Siapa yang mengatakan bahwa Yan Kaotang kita sudah tidak ada lagi? Kita hanya bersikap rendah hati, oke, tapi itu tidak berarti bahwa setiap anjing liar dapat menggonggong di depan Lao Su." Dia mengatakan bahwa dia bergegas ke lelaki tua kurus dan melambaikan tangannya. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, lelaki tua kurus itu segera memahami niatnya dan mengangguk dan berkata, "Tenang, Tuan Balai, dalam sebulan, rumah lelang tembok besar pasti akan lenyap." Lin Yu tidak bisa menahan nafas, dan tidak banyak bicara,
karena sekarang, itu bukan hanya antara dia dan rumah lelang tembok besar. Sifat masalah berubah ketika Ketua Tian menelepon. Dengan melakukan ini, King Feng tidak hanya membantu Lin Yu, tetapi juga menjaga reputasi Yan Kaotang. Oke, semuanya sudah berakhir. Selanjutnya, kita akan minum. King Feng menertawakan Lin Yu haha, lalu memberi isyarat kepada lelaki tua kurus itu untuk mengatur hotel, dan pada saat yang sama berkata kepada Lin Yu, Tuan He. Kamu dan aku benci jika kamu bertemu satu sama lain, jadi kamu tidak boleh mabuk malam ini. Tidak masalah. Lin Yu tersenyum ringan pada King Feng, dan mengangguk dengan sangat gembira. King Feng juga orang yang sangat dikagumi Lin Yu, jadi Lin Yu yang jarang minum alkohol di hari kerja. Saya juga rela menemaninya untuk minum. Oke, ini belum terlalu pagi, Pak He, saya akan mengirim Anda ke tempat makan dulu. Anda bisa memesan makanan dulu. Saya ada klien yang datang untuk mengambil sesuatu. Setelah dia pergi, saya akan langsung pergi. Mencarimu. King Feng tersenyum pada Lin Yu, kamu bisa dipersiapkan secara mental. Hidangan panas dan pisau panggang kami yang terkenal memang pantas. Setelah berbicara, King Feng langsung menggunakan intercom untuk memanggil pengemudi dan memintanya untuk membawa Lin Yu dan yang lainnya ke hotel tempat mereka makan malam dulu. Kalian benar-benar menarik. Kamu mematahkan kepalamu sebentar, dan kamu akan disebut saudara lagi. Saat berada di dalam mobil, Ye Qingmei berkata kepada Lin Yu dengan beberapa keraguan. Sebagai seorang gadis, dia benar-benar tidak memahami hubungan dan transformasi aneh antara pria ini. Kakak senior, apa kau tidak mengerti ini? Faktanya, sejak zaman kuno, yang kuat telah dihormati. Apakah itu masyarakat primitif, dinasti masa lalu atau saat ini adalah kebenaran. Lin Yu tersenyum dan berkata kepada Ye Qingmei, bahkan di dunia hewan, kebenaran ini tidak bisa dipecahkan, hanya laki-laki yang memenangkan kemenangan akhir yang memenuhi syarat untuk bereproduksi dengan perempuan. Kalau begitu maksudmu kamu yang kuat. Ye Qing memandang Lin Yu dengan alis ke samping, mata indahnya sedikit menekuk, sangat menawan. Melihat sorot matanya, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan hatinya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat kepalanya, dan berkata sambil menyombongkan diri, tentu saja, bukankah kamu baru saja melihatnya, betapa menakjubkannya aku. Aku juga bilang tadi aku khawatir sampai mati. Ye Qingmei cemberut sedikit keluhan, dan kemudian berkata, saya tidak mengerti apakah Anda baik atau tidak. Saya tidak peduli apakah Anda baik atau tidak. Selama Anda tidak terluka dan aman dan sehat, saya akan berterima kasih kepada Tuhan dan puas. Hati Lin Yu tiba-tiba tergerak ketika dia mendengar kata-kata Ye Qingmei, dan melihat ekspresi prihatin di mata Ye Qingmei. Hatinya langsung lembut. Ya, untuk Ye Qingmei, bagaimana dia bisa memahami kungfu dan teknik mendalam. Dia hanya tahu bahwa Lin Yu sedang berkelahi dengan orang-orang sekarang, jadi seluruh hatinya menahannya sepanjang waktu. Hanya ketika Lin Yu berhenti, hatinya benar-benar melepaskan. Kakak senior, terima kasih. Lin Yu memandang Ye Qingmei. Dia menjabat tangannya dengan lembut, merasakan kehangatan di hatinya. Bodoh, apa yang kamu bicarakan? Ye Qingmei tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Tidak tahu apa, He Jiarong, orang bodoh ini tiba-tiba berterima kasih. Pak, di belakang ada 2 mobil yang sepertinya mengikuti kita. Pada saat ini, Bai Rentu melirik ke belakang mobil, dan kemudian berkata kepada Lin Yu dengan wajah tenang dan waspada. Sebagai seorang master yang menjilat darah di ujung pisau sepanjang hari, dia secara alami sangat tertarik pada semua bahaya yang ada di sekitarnya, bahkan, ketika 2 mobil hitam di belakang yang baru saja mengikuti, Bai Rentu menyadarinya, tetapi Lin Yu telah berbicara dengan Ye Qingmei, dia tidak bisa begitu saja menyela. Baru saja, dia memperhatikan kedua mobil ini. Meskipun mereka selalu terpisah dari jarak tertentu, mereka selalu mengikuti di belakang. Aku sudah menyadarinya.
Lin Yu menoleh ke belakang. Faktanya, ketika dia naik mobil tadi, dia sudah memperhatikan kedua mobil ini. Apakah Anda ingin pergi dulu? Saya akan bertemu mereka lain kali. Bai Rentu berkata dengan dingin, mungkin saja mereka datang untukku. Bai Rentu tahu itu karena kekhasan industrinya. Pasti banyak orang yang mau bunuh diri, kalaupun dia tidak punya musuh besar di China. Tidak sedikit orang yang mau menghajarnya demi pahala. Namun, karena reputasinya, banyak kekuatan yang memikirkannya, tetapi mereka tidak bersalah, takut jika dia gagal membunuhnya, dia akan membalasnya lagi, jadi dia sebenarnya relatif aman di Tiongkok, tetapi dia tidak berharap ada begitu banyak orang yang tidak takut mati, mereka ada di sini. Kalian berdua tidak perlu terlalu gugup. Pada saat ini, pengemudi muda yang mengemudi di depan melirik Lin Yu dan Bai Rentu melalui kaca spion, dan tersenyum, meskipun Yan Kaotang tidak dikenal namanya, dalam hal Tuan Feng, nama itu biasanya sedikit bertenaga. Anda harus menghormati 3 poin. Karena sifat organisasinya, Yan Kaotang mengambil jalan yang sederhana, tetapi Hu Qingfeng bukanlah orang yang rendah hati. Dia terus terang menggunakan nama Tuan Win untuk membuat namanya terkenal. Tentu saja, ini juga agar orang-orang di organisasi Yan Kaotang memiliki pijakan yang lebih baik dalam nama. Tas. Bai Rentu mendengus jijik ketika dia mendengar ini, dan melihat keluar jendela dengan wajah tenang dan dengan jijik, sungguh nama yang buruk. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.